Oke, selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, baik yang sedang monitor maupun persiapan mau kerja. Pagi ini kita akan mereview sebentar analisis kemarin, kemudian nanti akan kita coba untuk memetakan probabilitas pergerakan hari ini, satu hari ke depan. Kita coba untuk review yang hari kemarin dulu, yang hari Senin 23 Agustus 2021. Kalau kita amati dari time frame yang besar daily, kemarin kita sudah sampaikan bahwa eh, ada potensi untuk terjadi pembalikan arah atau reversal. Kalau kita amati dari pergerakan atau struktur yang terbentuk di sana, ada kecenderungan ke atas, kemudian mulai ada penolakan di sana, ada penolakan di situ, kemudian mulai ada candle warna merah, kemudian mencoba untuk naik lagi, ditolak oleh seller meskipun didominasi oleh buyer. Dari sini kemarin kita sampaikan bahwa ini bisa menjadi pertanda akan ada reversal dari naik menjadi turun. Namun demikian selebihnya kita masuk di time frame yang kecil untuk melihat secara detail. Mengingat di time frame besar ini hanya kita memetakan, yang paling penting adalah ketika kita melihat di time frame yang rendah. Perhatikan di time frame yang rendah, di time frame di H1 kemarin. Nah, di time frame H1 kita sudah sampaikan di pembukaan market atau di bukaannya kemarin sudah panjang warna merah, artinya ada kecenderungan pasti ada tekanan buyer, mengingat ini bukaan awal ya, selalu kita sampaikan di materi sebelumnya. Di bukaan awal ini ketika seller muncul duluan, maka dia akan muncul nanti tekanan buyer, meskipun tekanan juga kita belum tahu sejauh mana. Yang paling utama selalu kita lihat di level psikologi yang ada di sana. Kemarin masih berjalan dua candle dari merah kemudian hijau, ini masih ada pergerakan yang kecil ya, silakan dicek lagi video yang kemarin. Kemudian saya sampaikan ketika nanti ini terbentuk dua candle warna merah, warna hijau, maka kita bisa entry buy di sana karena ada konfirmatornya. Mengingat di sebelah bawah ada level psikologi yang kuat di situ ya. Meskipun arah kecenderungan turun, meskipun di time frame besar arah kecenderungan turun, namun demikian tidak serta-merta berarti pasar akan terus-menerus turun. Ada batasan yang harus kita perhatikan, ada level psikologi yang harus kita lihat, dan ternyata di level psikologinya kuat sekali. Terbukti dari beberapa candle, yang hijau sempat turun tidak mampu, hijau lagi sempat turun tidak mampu, bahkan yang ketiga sempat turun sudah tidak mampu dan mulai berbalik naik. Dari dua candle hijau kemarin sudah kita sampaikan, kalau sudah candle hijau muncul maka kita bisa entry buy di sana. Ya, tentu bisa dengan cara langsung, bisa dengan cara melihat apakah dia turun dulu atau kita biarkan dia turun sampai sekuatnya dulu baru naik, kemudian terbentuk volume tebal hijau baru kita entry buy. Boleh ketika ganti candle di sini, ketika ganti candle dengan dua konfirmatornya kita entry buy di sini atau di sini. Ketika naik kemarin sudah kita sampaikan ada level psikologi dulu yang akan nanti dilewati. Ketika nanti dia diuji di level psikologinya, dia bisa breakout, maka kemungkinan besar dia akan lanjut naik. Yang kedua, kita bisa tarik yang kemarin, kita bisa tarik dengan namanya retracement. Ya, di sini ada retracement, area retracementnya. Ya, kemarin juga kita sudah sampaikan di area retracement kalau di breakout kuat, maka kemungkinan besar masih akan lanjut lagi naiknya. Nanti ketika naik lagi diuji di area level psikologi di sini, apakah breakout atau tidak. Kalau tidak breakout bisa berpotensi memantul. Sebaliknya ketika breakout dia akan makin kuat. Selanjutnya di level psikologi di sini ada level psikologi berikutnya ya, dan seterusnya.
Ya, selanjutnya ternyata betul-betul dia breakout kuat. Kemudian ketika sudah level psikologi di breakout, maka kita lihat sebelah kiri, adakah di situ nanti level psikologinya. Kita lihat di sebelah kiri, di sini ada level psikologi yang kuat. Ya, ya ternyata sudah dilewati, maka kita menuju ke level psikologi berikutnya di sini ya. Ya, di sini banyak level psikologi bisa menjadi acuan untuk dia nanti kuat atau tidaknya. Kemudian yang kedua, perhatikan ringnya. Ya, kita perhatikan ringnya. Ketika ringnya sudah terpenuhi, ya sudah lebih dari beberapa hari terakhir, yang beberapa hari terakhir sudah dilewati, maka kita gunakan yang panjang dari yang terdekat. Maka kita gunakan yang ini sebagai basicnya. Kalau sudah mendekati, hati-hati karena di situ berpeluang untuk konsolidasi atau sideways yang akhirnya nanti dilanjutkan pada hari berikutnya. Baik, itu yang review yang bisa kita sampaikan kemarin. Kemudian selanjutnya kita coba untuk menganalisis potensi satu hari ke depan. Dari penjelasan tadi, kita kembali ke D1. Nah, D1-nya sudah terbentuk. Merah ada kecil, kemudian dikembalikan ke hijau. Hijau ditutup dengan volume tebal sekali di atas. Kemudian tanpa penolakan, artinya buyer masih kuat ya. Artinya buyer masih kuat. Kemudian di sebelah kiri kita lihat adakah di situ level psikologinya. Ya, kalau tidak ada level psikologi maka berpotensi masih akan lanjut naik lagi. Dari level psikologi terdekat kita tidak menemukan ya. Maka fokus kita adalah buy nanti di time frame yang kecil. Nah, kenapa sekarang masih naik masih turun-turun begitu? Ya, biar saja namanya juga pasar. Ya, ada kalanya kalau mau naik kuat biasa untuk turun sebentar atau koreksi sebentar. Yang penting kita paham di sini ada wilayah koreksi untuk menguji apakah nanti kuat turun atau tidak. Ya, di sini ada retracement. Ini ada retracement. Di sini ada retracement ya. Ini ada retracement. Take dulu. Ya, ada retracement di sini. Saya tulis retracement. Warnanya tidak kelihatan ini. Oke, saya ulang lagi biar warnanya kelihatan. Retracement. Ya. Oke, di sini ada retracement. Kemudian di sebelah atasnya karena masih ada level psikologi di sini, ya kita bisa tunggu di sini dulu. Yang pertama di sini, yang kedua area retracementnya nanti. Apakah nanti kuat atau tidak? Ya, kalau nanti dia tidak mampu sampai di sini pun sudah mulai reversal memantul, maka kita bisa mulai memanfaatkan entry buy di situ. Ya, kita bisa ambil posisi buy setelah pantulan atau nanti di simulasinya melihat kondisi lapangan ya. Kita melihat kondisi lapangan bagaimana nanti ketika dia tidak sampai di situ karena belum tentu nanti turunnya sampai di situ. Ya, bisa juga nanti kalau memantul di area 17.897. Atau bisa saja nanti di level yang terdekat ini belum dilewati, ya, bisa saja di sini mulai memantul, kemudian kita bisa entry buy tentu kalau sudah dihabisi merahnya. Berarti di sini kita bisa ambil buy kalau nanti tidak sampai turun. Ya, ambil posisi buy di situ. Di mana itu di kisaran harga berapa ini ya? Saya coba sorot ya sekitar harga 18.06 untuk memastikan bahwa buyer sudah menghabisi merahnya dan kembali ke track utama. Mengingat di bukaan jadi di market bukaannya di candle bukaan ini sudah tampak di sana seller dominan, maka pasti nanti akan ada tekanan ke atas kembali. Ya, silakan nanti dilakukan pengamatan sesuai dengan pergerakan yang ada, dinamika pasarnya. Ya, yang paling utama fokus kita adalah buy. Ya, fokus utama kita adalah buy.
Ya, namun demikian karena ini masih seller dominan, ya tentu akan konyol sekali kalau kita entry buy posisi begini. Mengingat masih didominasi oleh seller. Kita tunggu biarkan seller ini habis, biarkan seller ini selesai kemampuannya untuk menekan. Kemudian ketika sudah mulai naik, sudah mulai terbentuk hijau mendominasi, baru kita entry buy di sana. Pastikan sudah makan habis seller yang ada di sana. Kemudian kalau nanti naik, ada banyak level psikologi yang harus kita perhatikan. Di sebelah kiri, ya, di sebelah kiri ada level psikologi di sana. Nah, di sini ada level psikologinya. Saya kasih warna kuning biar nanti ada pembeda. Kemudian berikutnya saya kasih di sini level psikologi selanjutnya. Ya, kemudian di atasnya lagi ada di sini. Ini tentu yang paling kuat. Di sini ada level psikologi yang paling kuat. Silakan nanti diperhatikan yang terdekat dulu di level 1808 ya. Kemudian ada 1814, kemudian ada 1830 ya. Silakan dicatat, silakan diingat. Ada level psikologi di atas nanti untuk menguji apakah buyer akan mampu menembusnya atau akan reversal di area di situ. Ya, kalau turun ada level psikologi yang terdekat di 1795, kemudian ada retracement di 1791 kisaran di sana ya. Nanti kalau di breakout tentu di level psikologi bawahnya ada lagi. Ya, ini paling kuat. Apakah nanti kuat di sana atau tidak? Secara bertahap nanti kita amati, jangan terlalu muluk-muluk, jangan terlalu jauh. Lebih baik kita menunggu dinamika pasar yang ada, bagaimana struktur terbentuk, bagaimana tiga candle itu bisa memberikan informasi pada kita. Terima kasih, mungkin sedikit ini yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan nanti silakan chat ke saya, silakan konsultasikan, khususnya bagi teman-teman keluarga Uja Trading, karena banyak sekali yang kemarin belum sempat kita jawab, mengingat masih di posisi yang jauh dari fasilitas, sehingga mohon maaf sebelumnya. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit dua arah.